Mencuatnya kasus gugatan cerai Larissa Chow terhadap sang suami Alvin Faiz yang tak lain adalah putra mendiang Ustadz Kondang Arifin Ilham memang cukup membuat terkejut publik, tak terkecuali netizen. Pasangan yang menempuh jalan cinta lewat ta'aruf lalu memutuskan untuk menikah muda ini bahkan telah sepakat untuk bercerai menyusul surat gugatan cerai yang sudah dilayangkan Larissa Chow ke Pengadilan Agama Cibinong Bogor, Jawa Barat 20 Mei lalu. Meski tak merinci apa musababnya, baik Larissa maupun Alvin disebut-sebut telah berusaha mempertahankan bahtera yang sudah dilakoni selama 4 tahun lebih itu. Tapi ternyata tetap saja sejoli yang menikah pada 6 Agustus 2016 ini tak bisa menjaga suasana rumah tangga yang penuh mawadah warohmah yang sempat dicecap keduanya saat awal mengayuh bahtera. Saat kami konfirmasi ke Alvin, pria yang menikahi Larissa saat usianya masih 17 tahun ini sama sekali tak mau menanggapinya. Aksi tutup mulut juga dilakukan Larissa Chow yang sudah siap menyandang status janda. Hanya secuil keterangan dari Humas Pengadilan Agama ihwal surat gugatan yang sudah mantap dilayangkan Larissa 20 Mei lalu. Ada yang datang ke sini menanyakan misalkan syarat-syarat, menanyakan proses ya, prosedur belum ada. Lewat ikut bisa. Bisa. Udah masuk gugatan, Mas Alvin komen sedikit, Mas Alvin. Bang, dikit aja Bang, dikit. Mas Alvin komen dikit aja. Bang, Komentarnya gimana? Akan ada waktu di mana Alvin maupun Larissa akan memberikan statementnya secara langsung. Itu atau kapan, pokoknya amanah yang diberikan ke saya adalah teman-teman media, nanti tinggal tunggu aja mereka akan memberikan statement. Antara Alvin atau Larissa, yang penting doain aja yang terbaik buat mereka. Uniknya saat heboh berita perceraian menerpa bahtera Alvin, nyaris di waktu bersamaan, sang adik Amir Azikra kemarin justru baru saja usai melakoni prosesi lamaran terhadap seorang gadis cantik bernama Nadzira Syafa. Prosesi lamaran itu berlangsung antara kedua belah pihak, bahkan Alvin sendiri ikut menghantarkan sang adik untuk meminang calon istrinya. Ya, alhamdulillah hari ini ya, nggak disangka-sangka datang harinya. Alhamdulillah hari ini insya Allah lamaran. Ya, kita datang bersama para guru, para ulama, para sahabat, para keluarga. Ya, insya Allah minta doanya semoga berkah, lancar semuanya. Ini ada keluarga, ada mama, ada abang, kemudian ada para guru, para ustadz, para habaib, kemudian para tokoh, para jajaran-jajaran masjid kita. Jadi kita bawa semuanya. Jadi bukan hanya keluarga tapi majelis kita bawa semuanya. Kita ikut sertakan semuanya biar jadi keberkahan untuk kita semuanya. Wah, banyak banget seserahannya udah siap semua. Alhamdulillah ya, ada sepatu, tas dan seperangkat alat sholat, Al-Quran dan barang-barang lainnya. Doain biar berkah. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang penuh berkah buat kita semua. Wabil khusus buat Ananda Ustadz Amr Azikro, putra daripada almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyertai keberkahan kepada beliau karena beliau pada saat ini ingin melaksanakan proses untuk membangun kehidupan rumah tangga. Ya, ada yang terpisah, ada yang baru saja akan dipersatukan dalam ikatan tali suci pernikahan. Rencananya Amir dan Nadzira akan mengikat tali suci pernikahan pada 10 Juni mendatang. Tanggal itu sengaja dipilih sebagai penghormatan terhadap mendiang ayah Amir, yakni almarhum Ustadz Arifin Ilham yang di tanggal 8 Juni mendatang juga berulang tahun.
Acara akad nanti insya Allah tanggal 10 Juni di Masjid Az-Zikra. Kenapa tanggal 10 Juni? Karena tanggal 8 Juni itu adalah hari ulang tahunnya almarhum Abi Arifin. Kemudian tanggal 9 Juni itu ulang tahunnya Yusuf Ramadan, putranya Bang Alvin. Nah, tanggal 10 Juninya Amr mau menjadi pernikahannya Amr. Agar apa? Agar bisa menjadi hadiah ulang tahun buat Abi gitu. Yang menarik, kisah pertemuan cinta Amir dan Natsira nyaris serupa dengan kisah cinta sang kakak Alvin dan Larissa Chow. Amir mengenal gadis asal Kalideres, Jakarta Barat itu melalui Instagram. Mereka lalu melakukan ta'aruf hingga kemudian mantap menyusun rencana pernikahan. Bahagia banget lah, tentu bahagia banget ya. Tadi ya nggak berani kita melihat wajah calon karena Amr ini lemah iman, nggak kuat. Masya Allah, cantik sekali, alhamdulillah bahagia. Iya, pertama tahu calon ini dari Instagram, ya dari Instagram, cuman saling follow-followan. Abis itu kita sibuk masing-masing. Kita sama-sama kuliah, kemudian nggak lama pertama kali ketemu di Zikir Akbar di Masjid Az-Zikra setiap Ahad pertama. Nah, kemudian ya itu baru pertama kali, Masya Allah kagum ya. Abis itu nggak lama awal tahun ini mimpi ketemu calon, nggak ada angin nggak ada apa. Kemudian baru kita mulai buka silaturahmi, baru mulai diskusi, mulai bicara, istikharah, musyawarah dengan para ulama, para guru, para habaib. Kemudian lancar, alhamdulillah sampai hari ini. Insya Allah lancar sampai hari Hana. Saat Alvin harus menyaksikan kebahagiaan sang adik dan pada waktu bersamaan harus menghadapi ujian beratnya perceraian usai digugat Larissa Chow 20 Mei lalu. Nyaris di tanggal yang sama, yakni Kamis 20 Mei lalu, Dai Kondang Ustadz Abdul Somad justru baru saja merampungkan pesta pernikahan keduanya dengan Fatimah Az-Zahra Salim Barabut, gadis yang terpaut usia 24 tahun dengannya. Resepsi berlangsung secara tertutup, dihadiri undangan terbatas dari kalangan pejabat sekitar Jawa Timur dan tokoh masyarakat setempat di komplek kawasan Universitas Darussalam Ponorogo, Jawa Timur. Resepsi Dai Kondang dan Fatimah ini mengusung latar konsep gaya Arab dengan balutan serba keemasan yang menyembulkan kesan serba mewah. Tadi menghadiri undangan resepsi pernikahannya Ustadz Somad yang dapat Fatimah Az-Zahra dari Jombang dan semua alumni dari Kontor. Suasana cukup hikmat dan banyak kiai yang hadir dari pondok pesantren sampai seluruh Jawa Timur, banyak yang hadir dan tokoh-tokoh nasional juga hadir, termasuk Wakil Ketua MPR, juga Pak Din Samsudin, banyak sekali tokoh-tokoh yang hadir. Semua mengharapkan dengan perkawinannya Ustadz Somad bersama Fatimah Zahra menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Banyak tadi ada Kiai Haji Ali Masuri juga rawuh menjadi Maulid Kasana, kemudian Pak Din rawuh, kemudian para bupati juga banyak yang rawuh. Tadi ada Bupati Jombang yang barusan, kemudian Bupati Gresik juga rawuh. Tadi ada beberapa tokoh nasional yang lain, ada Pak Muzani, Gerindra, dan masih banyak lagi. Saya nggak bisa menghitung satu-satu. Selain kesan mewah dan wah, pasangan terpaut usia ini terus jadi buah bibir lantaran beberapa pose yang dinilai netizen cukup romantis. Uas yang usianya layaknya ayah sang istri, mau tak mau berusaha terlihat lebih muda dan berusaha romantis di hadapan Fatimah yang masih muda. Komentar dari netizen pun membanjir kala pose-pose Uas dan Fatimah beredar di jagat maya. Mulai di atas pelaminan hingga pose duduk di atas kasur lengkap dengan gaun pengantin. Sebelum menghelat pesta resepsi mewah dengan nuansa Timur Tengah, Uas, demikian Ustadz Kondang ini karib disapa, sudah resmi menggelar akad nikah pada 28 April 2021 lalu. Kala itu, prosesi akad hanya dihadiri keluarga dekat tanpa banyak melibatkan tamu undangan. Sebelum resmi menikah dengan gadis cantik keturunan Arab ini, Uas pernah menikah dengan Melia Juniarti sejak tahun 2012 dan sudah dikaruniai seorang anak. Namun pernikahan itu kandas setelah 7 tahun dikayuh.
Desember 2019 lalu, keduanya akhirnya bercerai. Sempat santer diisukan menjalin hubungan spesial dengan gadis asal Malaysia. Rupanya setelah 1 tahun lebih bercerai, Fatima Az-Zahra lah yang jadi pelabuhan cinta kedua sang dai kondang. Ya, ucapkan selamat bahagia untuk mempelai berdua, yaitu Ustaz Abdul Somad dengan Fatima Az-Zahra, menjadi pasangan yang ideal dan menjadikan perjodohan dunia akhirat dan diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Di tempat berbeda, tiba-tiba aktor Bobby Maulana mencuatkan pengakuan yang mengejutkan jika dirinya ogah atau risih jika ditanya soal Aldi Taher. Apalagi ia sering dikaitkan sebagai teman dekat Aldi Taher lantaran pernah bermain satu sinetron. Ia bahkan menyampaikan bagaimana perasaan ketika dikaitkan sebagai teman Aldi Taher dengan perumpamaan yang seolah menjijikkan. Stop untuk ngomong hal gini nih. Cie Bobby, temennya Aldi Taher. Stop ya. Itu gue tuh ada rasa malu ketika kalian ngomong kayak gitu. Ada rasa malu, awkward, canggung gitu. Sama kayak kalian ngomong gini nih, cie Bobby resletingnya kebuka gitu ya. Malu kan gitu. Atau lagi ngedate sama cewek yang kita suka terus kita buang angin, nguk gitu kan. Ih kentut ya gitu. Malu gitu. Ngerti gak sih gitu? Bukan apa-apa, temen gue banyak. Kenapa yang ditanya mesti dia doang gitu? Entah disangkanya gue ada apa-apa sama dia, kan gak lucu gitu ya. Jadi stop untuk ngomongin hal itu. Dalam video tersebut, Bobby juga mengaku tak berusaha pansos alias panjat sosial karena Aldi belakangan menjadi sosok kontroversi yang terus jadi buruan media. Pasca mengaku sebagai ustadz dan berseteru dengan Deddy Corbuzier. Entah karena punya masalah pribadi atau jengah terhadap Aldi, yang jelas Bobby terus mengungkapkan keresahannya jika terus dihubungkan dengan Aldi Taher. Video ini dibuat tanpa ada tujuan untuk pansos ya, alias panjat sosial. Ingat, tidak ada tujuan untuk pansos sama sekali terhadap orang yang bersangkutan yang bakal gue omongin di video ini gitu. Ini murni cuman keresahan yang gue rasain selama beberapa waktu kebelakang ini gitu. Bob, itu si Aldi Taher kenapa sih? Udah, jangan nanya kayak gitu lagi. Itu juga jangan. Itu sama kayak lu ngelihat nih misalkan betis gue kena knalpot gitu. Ya kan udah merah keping-pingan gitu ya kan kalau kena knalpot kan. Terus lu nanya, "Bob, ya Allah, betis lu kenapa?" Padahal lu lihat gue kena knalpot sama. Aldi Taher kenapa kan lu tahu? Iya dong, tahu lah pastilah. Udah lihat di TV, di YouTube, di mana-mana berita-beritanya dia. Lu tahu dia kenapa? Kenapa lu masih nanya sama gue si Aldi kenapa? Seakan-akan gue ini wali murid, ya kan? Atau orang tua sambung gitu. Atau mantan yang masih stalking, atau mungkin gue mantan-mantan yang lainnya mungkin. Gue juga yakin mantan-mantan juga nggak tahu dia kenapa, ya kan? Jadi stop untuk menanyakan hal itu sama gue. Yang terakhir, Saat tim kami berusaha mengkonfirmasi ihwal pernyataan sejawat yang pernah main di satu sinetronnya dengan gayanya yang khas, Aldi malah menepis pernyataan Bobby yang ngaku tidak pansos. Sebaliknya, dengan berkelakar, Aldi menuding Bobby tengah pansos padanya. Bobby Maulana itu siapa ya? Oh, kata dia kan dia nggak tahu, dia nggak tahu keadaan gue, dia nggak tahu ini orang dia ngeblok IG gue. Gue cek, oh di blok. Mungkin dia pansos kali sama gue. Ya alhamdulillah Anya Geraldine pansos sama gue. Ya, terus Andre Taulani alhamdulillah pansos sama gue. Raffi Ahmad aja yang belum pansos sama gue. Deddy Corbuzier pansos sama gue. Mungkin Bobby ikut-ikutan kali buat naikin sinetronnya sama programnya sama Ustadz Danu mungkin. Atau juga mungkin dia lelah kali. Aldi sendiri mengaku memang sudah lama tak menjalin komunikasi dengan Bobby. Bahkan, ia mengaku akun media sosialnya telah diblokir Bobby. Sebaliknya, untuk mengetahui apa motif sesungguhnya dari unggahan video Bobby, Aldi menyarankan untuk langsung mengkonfirmasi ke orang yang pernah satu sinetron dengannya. Yang jelas sih udah lama nggak komunikasi ya, karena dia ngeblok gua. Gue pikir mungkin ya udahlah dia pengen hidup sendiri kali, nggak pengen bersosialisasi kali. Bob, jangan baper-baper amat lah Bob. Baper boleh jangan lama-lama dan jangan
Jangan sensitif lah, santai aja brother. Nggak apa-apa. Tetap gua I love you to the bone buat Bobby Maulana. Bob, gua kangen sama lo Bob. Ya, buka blog WA gua, blog IG gua.